Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Farabi Z. Di video kali ini saya ingin membuat video tentang proses masuknya Islam di India. Yang pertama saya akan menjelaskan letak wilayah dan latar belakang negara India. Yang kedua proses masuknya Islam di India, dan yang ketiga adalah persentase mayoritas beragama di India. Oke, yang pertama latar belakang dan letak wilayah negara India. India adalah salah satu peradaban tertua di dunia dengan beragama kaleidoskopik dan warisan budaya yang kaya. India telah mencapai kemajuan sosial ekonomi sejak kemerdekaannya, yaitu 15 Agustus 1947. India juga telah menjadi negara berwasembada dalam produksi pertanian dan sekarang merupakan salah satu negara industri terkemuka di dunia. Lompatan kemajuan India lainnya adalah salah satu negara yang telah melakukan perjalanan keluar angkasa. Secara geografis, wilayah India mencakup area seluas 32.087.263 km persegi, membentang dari ketinggian Himalaya, tertutup salju hingga hutan hujan tropis di selatan. Sebagai negara terbesar ketujuh di dunia, India terpisah dari negara-negara Asia lainnya yang ditandai oleh pegunungan dan laut, yang memberi negara ini entitas geografis yang berbeda, dibatasi oleh Himalaya yang sangat luas di utara. Luas daerah India membentang selatan, berangsur-angsur turun ke Samudra Hindia antara Teluk Bengal di timur dan Laut Arab di barat. Oke, selanjutnya India merupakan sebuah wilayah yang terletak di kawasan Asia Selatan, di mana perekonomian mereka berdasarkan pada kombinasi antara penanaman hasil padi-padian di ladang yang berpetak, yang kebanyakan teririgasi dan dibajak dengan menggunakan sapi jantan, kerbau, domba, kambing, dan keledai. Situasi India secara kultural saat Islam masuk sebenarnya sedang berada Buddha, serta munculnya berbagai induk politik yakni antara kasta Brahmani, Hinduisme, dan keyakinan Buddha, serta munculnya berbagai elit politik. Ciri khas masyarakat India yang menolak sesuatu dari luar, yakni bahasa, agama, tradisi, serta kebencian terhadap orang asing. Fanatisme dan keangkuhan budayanya seperti diketahui bahwa sejak tahun 6000 sebelum Masehi, ajaran agama Hindu dengan aturan-aturan kastanya sudah banyak muncul di tengah masyarakat India. Tak lama setelah berkembangnya agama Hindu, India pun muncul ajaran baru yang dibawa oleh Siddhartha Gautama, seorang raja Kapiwastu pada tahun 500 sebelum Masehi. Ajaran ini dikenal dengan nama Buddha. Oke. Yang kedua, proses masuknya Islam di India. Proses masuknya Islam di India itu ada beberapa periode. Yang pertama, periode kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang kedua, periode Bani Umayyah yang setelah masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, periode Dinasti Ghaznawiyah, dan yang terakhir periode Timur Leng. Oke, yang pertama itu periode Khalifahan Umar bin Khattab. Para sejarawan Timur Tengah berpendapat bahwa Islam masuk ke India pada abad ke-7, lebih tepatnya pada Khalifahan Umar bin Khattab dari tahun 634 Hijriah sampai 644. Kala itu Khalifah Umar 634 Masehi sampai 644 Masehi. Kala itu Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan ekspedisi ke India yang bertujuan menyebarkan agama Islam pada tahun 644 setelah Khalifah Umar bin Khattab meninggal. Pasukan Islam berhasil menaklukkan Makran di Balukistan. Setelah berhasil menguasai Makran, Islam berkembang pesat di India, terutama pada masa Bani Umayyah.
Selanjutnya, periode yang kedua adalah periode Bani Umayyah setelah masa Khulafa Rasyidin. Pengaruh Islam semakin dibesarkan oleh Bani Umayyah yang melakukan ekspedisi ke India. Ekspedisi Bani Umayyah ke India dipimpin oleh panglima militernya yang bernama Muhammad bin Qasim. Dalam ekspedisi tersebut, pasukan Bani Umayyah yang berada di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim berhasil menguasai Sind. Setelah itu, orang-orang Arab kemudian mendirikan komunitas dan membaur dengan warga lokal hingga Islam semakin berkembang pesat. Dalam perkembangannya, umat Islam di India digolongkan dalam beberapa kelompok, yaitu umat Islam imigran yang pertama, yang banyak ditemukan di Sind dan Punjab, umat Islam keturunan bangsawan dan tentara dari kerajaan Islam yang banyak menghuni Deccan, dan umat Islam keturunan Arab yang banyak menghuni pantai barat India. Oke, yang ketiga, periode dinasti Ghaznawiyah. Pada periode berikutnya, penyebaran Islam di India dilakukan oleh Sultan Mahmud dari dinasti Ghaznawiyah dari tahun 975 Masehi sampai 1187 Masehi. Dari Persia disebutkan bahwa persebaran Islam yang dilakukan oleh Sultan Mahmud setelah menaklukkan India adalah dengan cara pemaksaan. Masyarakat lokal India yang masih beragama Hindu-Buddha dipaksa oleh Sultan Mahmud memeluk Islam dengan cara menindas maupun khitanan paksa. Namun, selain pemaksaan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud, terdapat ribuan masyarakat India yang memeluk Islam berdasarkan kehendak mereka sendiri. Baik, yang ketiga itu yang keempat itu periode Timur Leng. Penyebaran Islam dengan cara penaklukan juga dilakukan oleh Timur Leng, seorang penakluk dan penguasa Islam dari Sunni keturunan Turki Mongol dari Asia Tengah. Dalam sebuah catatan, tokoh yang berkuasa pada abad ke-14 ini menceritakan pengalamannya selama 15 hari di Delhi setelah menaklukkan India. Catatan Timur Leng juga menyayangkan pedagangnya yang disebut sebagai pedagang dakwah harus ternoda dengan pembunuhan pada saat melakukan India. Sejak saat itu, Islam terus berkembang luas dan menjadi agama terbesar kedua di dunia. Baik, yang terakhir itu tentang persentase mayoritas penduduk yang beragama di India. Menurut sensus 2011, 79,8% itu beragama Hindu, 14,2% menganut Islam, 2,3% menganut Kristen, sementara sisanya menganut agama lainnya, 3,7%, yakni Sikh, Buddha, Jain, dan berbagai kepercayaan bertonggak etnis pribumi. Dan saat ini, pada 2019 lalu, jumlah Islam di India berjumlah sekitar 204.000 orang. Hal ini membuat populasi Muslim di India adalah yang terbesar ketiga di dunia. Baik, itu saja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.